Fei Long memahami Zetian, dan ingin mencoba prajurit Yaozu ini, tetapi Lu Chen tidak angkat bicara, jadi dia harus menunggu dengan sabar. Benar saja, Lu Chen tenang, dia benar karena tidak terburu-buru bergerak. Tidak lama kemudian, aura iblis kuat lainnya datang, diikuti oleh kelompok iblis lainnya. Ada total 10 iblis dalam kelompok ini, dengan aura menakutkan, dan mereka semua kuat di alam Tiangang. Fei Long menghancurkan lidahnya. Untungnya, dia tidak bergerak setelah mendengarkan kata-kata Lu Chen. Kalau tidak, jika monster tua ini datang, lemaknya akan dipotong dan diumpankan ke ayam. Laporkan Pak, ada jejak ras manusia di sini, tapi tidak ditemukan jejak ras manusia. Seorang seniman bela diri Yaozu di alam Yuan dan tingkat 9 melapor kepada kelompok pembangkit tenaga listrik Yaozu dengan hormat. Dimengerti, kamu terus mencari jalannya. Kata monster yang kuat, mematuhi. Prajurit Yaozu merespons dan memimpin kaki tangannya yang lain untuk pergi. Namun, kelompok pembangkit tenaga klan monster tidak pergi, tetapi berdiri di reruntuhan, mengobrol secara tak terduga. Si Feng sudah mati, kepala dan tombaknya hilang, aku ingin tahu apakah manusia kuat itu yang melakukannya. Si Feng adalah yang terkuat di antara kita, umat manusia yang bisa membunuhnya pasti memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Saya harap kita bisa bertemu dengan pembunuh yang membunuh Si Feng, memotong tubuhnya menjadi ribuan bagian, memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada monster. Tombak Si Feng adalah harta karun, kita harus mendapatkannya kembali, dan tidak boleh jatuh ke tangan umat manusia. Topik pembicaraan di antara pembangkit tenaga klan monster ini ternyata adalah pembangkit tenaga listrik klan monster yang dipenggal oleh Lu Chen, dan mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Berapa banyak pejuang manusia yang telah kita bunuh selama ini? Pemimpin orang kuat Yaozu bertanya. Aku menghitung, klan iblis yang kuat membuka cincin luar angkasa, meliriknya, dan berkata, tidak lebih, tidak kurang, tepat 300 ekor, tapi sayangnya mereka semua adalah ikan kecil dan udang, dan tidak ada satu-satunya ras manusia yang kuat. Cepat atau lambat, akan ada banyak orang kuat dari ras manusia yang menghantui gua iblis, membunuh banyak orang dari ras iblis kita. Saya yakin kita akan segera bertemu mereka. Saat itu, 10 dari kita akan bertarung bersama. Tidak peduli bagaimana caranya kuat ras manusia yang kuat, bisa mati juga. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu berkata dengan dingin. Kami keluar secara pribadi untuk membalaskan dendam Si Feng. Jika penguasa kota mengetahuinya, dia pasti akan menghukum kami. Beberapa monster kuat berkata dengan cemas. Tidak, terakhir kali kita menyerang kota pertahanan umat manusia, kita kehilangan lusinan orang kuat, dan tidak banyak orang kuat yang tersisa di kota Heihui. Jika penguasa kota menghukum kita karena masalah ini, maka orang kuat di kota Heihui akan mati. Terlebih lagi, setelah pertempuran besar terjadi, berapa banyak orang kuat yang dapat digunakan oleh penguasa kota? Pemimpin orang kuat Yaozu menggelengkan kepalanya, dan berkata, selama kita membawa kembali beberapa kepala orang kuat ras manusia, penguasa kota tidak akan menyalahkan kita, tapi tetap akan memberi kita hadiah. Masuk akal, pembangkit tenaga listrik Yaozu itu mengangguk setuju. Oke, sudah hampir waktunya, ayo ikuti. Setelah mengatakan itu, pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu terbang menjauh. 9 pembangkit tenaga klan monster lainnya juga berangkat satu demi satu dan mengikuti. Fatlong akhirnya tenang ketika monster-monster kuat itu pergi, menatapnya dan berkata, cek-cek, kamu benar-benar memenggal kepala monster kuat, yang menarik lebih banyak monster kuat untuk keluar untuk membalas dendam. Petik 2, itu normal, jika mereka membunuh ras manusia yang kuat, kekuatan kita akan keluar untuk membalas dendam. Lu Chen menghancurkan sebuah batu kecil, dan berkata dengan marah, hanya saja monster tua ini membunuh 300 dari kita, yang membuatku sangat tidak bahagia. Mereka yang mati semuanya adalah murid Xuantian, dan aku akan membunuh 300 orang itu. Ambillah kembali dan kirimkan kembali untuk dimakamkan. Kamu gila? Itu adalah 10 monster kuat, bagaimana kamu mengambil kepala mereka dari mereka? Kata naga gemuk, saya juga tidak tahu, ikuti mereka dan tunggu kesempatannya. Lu Chen keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata sambil berjalan, mereka sedang memancing, mereka tidak bisa pergi dengan cepat, mari kita awasi iblis tua berkepala itu, cari peluang, segera lakukan dia, ambil miliknya cincin interspatial, dan kemudian pergi. Benar saja, ke-10 prajurit monster itu tidak bergerak cepat,
karena ada sekelompok prajurit monster di depan sebagai umpan, dan mereka mengikuti di belakang dan menunggu untuk mengumpulkan jaring. Namun, 10 pembangkit tenaga klan monster itu selalu berkumpul bersama dan tidak pernah berdiri sendiri, jadi Lu Chen tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Setelah kurang lebih 1 jam, kesempatan akhirnya datang. Sekelompok monster kuat yang berjalan di depan sebagai umpan sepertinya berada dalam masalah, dan menyerbu satu demi satu. Dan 10 pembangkit tenaga klan monster itu bergegas maju, dan setelah memasuki hutan di depan, pertempuran besar segera terjadi, hanya ledakan yang berlanjut, dan tanah berguncang. Pasti ada beberapa dari kita di hutan, kata Fei Long. Jaga dulu ikan-ikan kecil dan udang ini, jangan sampai lolos. Hanya alam Yuan dan tingkat ketiga. Apakah dia yang melakukannya? Para prajurit Yaozu itu berteriak satu demi satu, dan bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Guntur Pingyue. Dengan lambaian pedang Lu Chen, dia menghunus pedang sepanjang 10 kaki dengan kekuatan lebih dari 270 juta kati. Itu membelah ruang, seperti menyapu gunung, memotong segalanya. Dalam jarak 10 kaki, semua monster ditutupi oleh pedang. Di bawah alam Yuan dan tingkat ketujuh, dia dipotong menjadi 2 di tempat. Yuan dan realem level 7 atau lebih, ada juga kematian dan cedera. Monster di alam Yuan dan tingkat 9 menerima pukulan telak ini. Monster di alam Yuan dan tingkat 8 juga terluka oleh kekuatan pisau setelah dia mampu membawanya ke bawah. Monster di alam Yuan dan tingkat ketujuh hampir tidak dapat menahannya. Kebanyakan dari mereka tewas akibat guncangan tersebut, dan mereka yang selamat juga terluka parah. Inilah kekuatan Lei Ting Pingyue, kekuatan pedangnya tidak akan dilemahkan oleh perlawanan sampai pengebirian selesai. Dalam jangkauan pedangnya, semua musuh akan terkena dampaknya. Dengan pisau Lu Chen, setengah dari monster itu dilenyapkan. Kekuatan tempur prajurit manusia ini terlalu tinggi, dan keterampilan pedangnya sangat kuat, jadi semua orang membubarkan serangan mereka. Beberapa prajurit klan monster berteriak, dan monster lainnya berpencar satu demi satu. Mereka tidak berani berkumpul lagi, karena takut dengan pisau sapu Lu Chen. Fei Long, di atas alam Yuan dan tingkat ketujuh, aku akan menyerahkan segalanya padamu, dan aku akan menangani udang kecil itu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia bergegas menuju monster yang tersisa di bawah alam Yuan dan tingkat ketujuh. Haha, Tuan Gendut sedang melakukan debut akbarnya, iblis kecil, gemetar. Naga gemuk mengangkat kepalanya dan tersenyum panjang, lalu muncul dari tempat persembunyiannya, membawa 2 kuali besar di tangannya, penuh aura pembunuh dan keagungan, menakuti semua. Prajurit monster di tempat, 1 Buddha keluar dari tubuhnya, dan 2 para Buddha naik ke surga. Ternyata, ada ras manusia yang kuat sedang menyergap di sini, dan monster-monster ini akan menjadi hantu jika mereka tidak menakuti air kencing. Orang kuat di alam Tiangang. Lebih dari cukup bagi 1 orang untuk membersihkan semuanya. Monster kecil, ayo kita dibantai. Dengan 1 langkah, Fei Long datang ke sisi para prajurit iblis itu, mengayunkan pot ke kiri dan menghancurkannya dengan kanan, membunuh 2 iblis tingkat 9 alam Yuan dan secara instan. Monster hidup melarikan diri satu demi satu. Setelah puluhan napas, semua monster di atas alam Yuan dan tingkat ketujuh, termasuk yang terluka, semuanya dibunuh oleh Fei Long. Dan Lu Chen juga membunuh semua orang di bawah Yuan dan realem tingkat ketujuh. Haha, saudaraku, apakah aku perkasa? Fei Long datang membawa panci dan bertanya sambil tersenyum. Itu tidak kuat, tapi agak ganas. Jawab Lu Chen sambil memenggal kepala monster itu. Saya bukan makanan laut, bagaimana saya bisa menggambarkannya sebagai makanan laut yang kuat? Fei Long bergumam, dan juga memotong kepala monster itu. Kepala monster itu penuh dengan poin. Namun, ketika Fei Long ingin memasukkan kepala iblis itu ke dalam cincin luar angkasanya, dia dirampok oleh Lu Chen. Beri aku kepala iblis itu dan simpan bersama-sama. Inilah alasan mengapa Lu Chen merampok. Tidak peduli betapa tidak puasnya Fei Long, dia harus berjuang. Tidak mungkin, kakak senior ini memiliki latar belakang yang kuat, dasar yang kokoh, potensi besar, peningkatan yang cepat, kekuatan tempur yang kuat, dan sangat mesum. Demi masa depannya sendiri, lebih baik dia bekerja sama dengan perampokan yang masuk akal dari kakak laki-lakinya. Setelah membersihkan medan perang, keduanya segera bergegas maju dan memasuki hutan. Di tengah hutan, rerumputan dan pepohonan semuanya menjadi abu, dan tanah berpasir telah hancur menjadi reruntuhan.
10 monster kuat mengepung 3 manusia kuat. Itu adalah 2 pria dan 1 wanita, mereka adalah Yae, Guan Ming dan Bai Ying. Ketiga orang ini dikepung oleh 10 pembangkit tenaga klan monster, terluka dan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Haha, Bai Ying juga ada di sini, orang ini benar-benar kurang beruntung. Fat Dragon menyombongkan diri, aku hanya akan melihat dan melihat bagaimana kamu mati. Dia tidak bisa mati, dan tidak satu pun dari mereka bertiga yang bisa mati. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia dengan cepat memikirkan cara. Benarkan, Bai Ying memperlakukanmu seperti ini, dan kamu masih ingin membantunya. Kapan kamu menjadi begitu baik? Fei Long berkata dengan heran, Bai Ying memang bukan orang baik, dan Guan Ming juga tidak jauh lebih baik, tapi mereka semua adalah murid Xuan Tian, ditempatkan di Gua Iblis, dan berperang melawan klan Iblis. Dari sudut pandang lurus, saya tidak bisa berdiam diri dan lihatlah. Lu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, peringkat daftar murid benar-benar bukan kedok. Yae dan ketiganya sangat kuat. Dengan 3 musuh dan 10, tidak mudah untuk bertahan sampai sekarang. Jika mereka mati, sekte cabang kita akan melakukannya menderita kerugian besar. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mati, setidaknya mereka tidak bisa dikepung sampai mati oleh beberapa monster. Bahkan jika apa yang kamu katakan masuk akal, ada 10 monster di alam tiangang di sana, bagaimana kamu bisa menyelamatkan mereka? Fei Long bertanya, aku di sini untuk menyergap, kamu memancing iblis ke sini, dan kemudian aku akan menyelinap ke arahmu dari belakang. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, setelah aku mengeluarkan pisaunya, kamu kembali. Pisaumu sebelumnya bahkan tidak bisa menebas monster di alam Yuan dan tingkat 9, dan kamu masih ingin menebas di alam tiangang. Fei Long bertanya, pisau ini bukan pisau itu. Pisau yang memotong ikan kecil dan udang itu bukanlah langkah besarku. Lu Chen menjelaskan, dalam konfrontasi langsung, langkah besarku tidak dapat membunuh yang kuat di alam tiangang, tetapi sulit untuk mengatakan tentang serangan diam-diam. Ini mungkin memiliki beberapa efek. Selama kamu kembali pada waktunya untuk melawan, kamu pasti menang. Tapi aku khawatir, aku tidak cukup kuat. Fei Long berkata dengan wajah pahit. Mengapa kamu pengecut? Apakah kamu tidak memahami Shrouding the Sky? Itu adalah keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, yang dapat meningkatkan kekuatanmu beberapa kali lipat. Apalagi membunuh monster yang kuat, membunuh beberapa saja sudah cukup. Lu Chen mengatupkan giginya, seolah dia benci besi tapi baja, sangat ingin menamparkan pengecut ini sampai mati. Jika dia memiliki level pengecut, apakah dia masih perlu memancing iblis itu? Dia berlari langsung, dan dengan tamparan jarinya, dia dengan mudah menghadapi 10 monster kuat. Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Naga gemuk mengangguk tak berdaya. Jika dia tidak menyadari Zetian dan memiliki 3 set alat pelindung yang kuat, dia tidak akan pernah melakukan hal mengerikan seperti itu. Di medan perang, ketiga Yae dikelilingi oleh 10 pembangkit tenaga klan monster, tidak bisa keluar, jadi mereka harus bertarung mati-matian. Meskipun beberapa pembangkit tenaga klan monster terluka, ketiganya juga terluka parah, dan mereka hampir kelelahan. Lampu padam, tidak ada seorang pun di sini untuk menyelamatkanmu, menyerah, atau mati. Kata pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaosu. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Yae mengertakkan gigi dan berkata, Guan Ming dan Bai Ying tetap diam dan terus bertarung melawan monster kuat, sepertinya bertekad untuk mati. Keras kepala, pemimpin orang kuat Yaozu mendengus, dan kemudian berteriak kepada anggota klan lainnya, semuanya, gunakan kekuatanmu, hancurkan mereka, potong kepala mereka dan kembali. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun, tetapi seseorang menyela pidato. Tuan gemuk yang tak terkalahkan di dunia ada di sini, monster, gemetar. Ada teriakan. Semua orang menoleh dan melihat ada seorang anak laki-laki gemuk memegang 2 pot di sisi lain hutan, memamerkan kekuatannya. Satu lagi ras manusia yang kuat. Pemimpin dari orang kuat Yaozu sangat gembira, dan berkata kepada orang kuat Yaozu di sampingnya, pergi dan libatkan dia, jangan biarkan dia melarikan diri, kami akan membunuh ketiga ras manusia ini, dan kemudian datang untuk membantumu. Fat Dragon tidak melawan, berbalik dan lari, memimpin monster kuat itu ke dalam hutan. Kalian berdua dari sekte yang sama, kami akhirnya membantu, kata Yae sambil bertarung. Fei Long berselisih dengan Lao Su, mengapa dia datang membantu kita? Bai Ying berkata dengan curiga.
Pengecut itu, Fei Long, memiliki kekuatan tempur yang buruk. Berlari ke sini hampir seperti mengirimnya ke kematian. Lebih baik mengharapkan keajaiban daripada mengandalkan dia. Guan Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, bagiannya dengan klan monster yang kuat bisa dianggap melegakan bagi kami. Kata Ye, tidak banyak perbedaan antara 9 setan dan 10 setan. Bai Ying memukul balik monster kuat itu, lalu berkata, coba lihat, monster itu segera kembali setelah membunuh Fei Long. Guan Ming menghela nafas dan berkata, saya kira kita tidak akan bertahan lama, dan kita semua akan mati dalam pertempuran. Mereka bertiga berhenti mengeluarkan suara, dan bertahan dengan seluruh kekuatan mereka, selama mereka bisa bertahan. Di sisi lain, Fat Dragon sedang berlari mati-matian, melewati hutan lebat, dan ada monster kuat dari belakang yang mengejarnya. Orang kuat dari ras monster lebih cepat dari Fei Long, dia sudah mengejar di belakang Fei Long, dia menamparkan sekali, tetapi diblokir oleh kuali Fei Long. Bocah gendut dari umat manusia, kamu tidak bisa melarikan diri, patuhi saja kematianmu. Orang kuat dari klan monster tertawa, menikmati proses mengejar dan membunuh lebih banyak. Tiba-tiba, sebilah pisau besar keluar dari tanah dan menebas tepat di tumit monster kuat itu. Bunuh langit, bilahnya terpotong, tanah terangkat, ruang pecah, dan hutan runtuh dalam radius ratusan kaki. Ada penyergapan, wajah orang kuat dari ras monster berubah drastis, pedangnya menebas terlalu cepat, dan tebasannya ada di kaki, dia tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia harus terbang ke udara. Engah, bilahnya menembus esensi pelindung tubuh, dan memotong bagian tumit, cukup dalam untuk melihat tulangnya. Penuh kebencian, orang kuat dari klan monster itu sangat marah, dan dia membalikkan telapak tangannya ke belakang, dengan kekuatan telapak tangan seberat 10.000 gunung, menekan tanah, mencoba menghancurkan dan membunuh penyerang diam-diam dari tanah. Ledakan, sebuah kuali datang dengan cepat, tepat pada waktunya untuk menjatuhkan telapak tangan mematikan dari orang kuat monster itu. Iblis tua, makanlah aku. Sebuah suara terdengar dari belakang klan monster yang kuat. Yao Zu yang kuat terkejut, berbalik dengan tergesa-gesa, dan melihat kuali lain membesar di pupil matanya. Menyelinap menyerang lagi. Ngeri, orang kuat dari suku monster itu menamparkan kuali dengan seluruh kekuatannya, untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, telapak pot berpotongan, menimbulkan suara keras. Kuali tersebut menghancurkan kekuatan telapak tangan, menghancurkan seluruh lengan klan monster yang kuat, dan bahkan membuat klan monster yang kuat itu terbang. Ini, senjata macam apa ini? Monster kuat itu jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah, dan bertanya dengan gemetar. Idiot, apakah kamu mengerti bahwa ini adalah harta karun? Di depan harta karun itu, kamu adalah bajingan, mengerti? Fat Dragon tertawa terbahak-bahak, memegang panci di satu tangan dan akimbo di tangan lainnya, sangat sombong dan perlu dipukul. Kamu menunggu. Orang kuat dari ras monster mengatakan sesuatu yang pahit, segera mengedarkan energi aslinya, berbalik dan lari. Namun, monster kuat itu lupa bahwa tumitnya terluka, dan begitu dia berlari, dia terhuyung, tersandung batu, dan jatuh seperti anjing yang memakan kotoran. Mati, berhenti minum. Sebuah pedang keluar dari tanah, menembus ruang, memotong tanah, dan menebas leher monster kuat itu. Engah, kepala iblis melonjak ke langit. Hanya tubuh tanpa kepala yang tersisa dari klan monster kuat. Setelah berjuang beberapa kali, dia meninggal tanpa bisa dipercaya. Lu Chen bangkit dari tanah, mengulurkan tangan dan meraih kepala iblis yang masih terbang di udara, dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Fei Long, jangan berpura-pura agresif, mulailah secepatnya. Jika iblis itu tidak terluka parah, aku tidak akan bisa membunuhnya. Lu Chen berkata dengan marah. Tenanglah, jika aku bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa kabur. Fat Dragon tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, saya tidak pernah menyangka bahwa Zetian begitu kuat. Ini adalah keterampilan magis yang dapat dihancurkan dalam satu pot. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya mengalahkan level yang sama. Ini mengasyikkan. Keterampilan bertarung dari peringkat langit tingkat menengah, menurutmu itu hanya lelucon. Kata Lu Shen, benar, tingkat pertumbuhan Zetian sangat besar, dan dia memiliki serangan dan pertahanan. Menurutku tidak masalah untuk menang 10 lawan 1. Naga gemuk itu membengkak. Kalau begitu, pilihlah 9 iblis yang tersisa. Hei, aku hanya bicara, bagaimana aku bisa menganggapnya serius? Tidak tahu malu.
Hei, saudaraku, aku orang yang tidak tahu malu. Jangan bicara omong kosong, kamu terus menarik iblis dan membunuh mereka satu persatu. Mematuhi, Fei Long sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika mereka keluar dari hutan, mereka melihat Yae dan 3 orang yang terluka lebih parah. Punggung mereka saling berhadapan, berjuang untuk terakhir kalinya. Naga gendut, ketiga Yae kaget saat melihat Fei Long keluar dari hutan. Guan Ming merasakan wajahnya panas membara. Dia menilai Fei Long akan dibunuh, tetapi Fei Long berlari kembali. Fei Long memegang panci ganda di tangannya, dengan lubang hidung menghadap ke langit, dan berteriak dengan keras, Tuan Gemuk ada di sini, penjahat itu berani datang dan mati. Bocah gendut, di mana orang-orangku? Pemimpin Yaozu bertanya dengan heran. Aku merebusnya. Fei Long tertawa. Itu tidak masuk akal, pergilah ke kalian bertiga dan bunuh bocah gendut ini untukku. Pemimpin suku monster yang kuat sangat marah, dan segera menarik 3 orang untuk mengejar dan membunuh Fei Long. Tiba-tiba, 3 monster kuat hilang. Bagi Yae dan yang lainnya, itu hanya masalah menutup telepon untuk mengatur napas, dan tekanannya sangat berkurang. Meski mereka masih dalam posisi yang sangat dirugikan, mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi Fei Long dalam keadaan linglung, berlari lebih cepat dari sebelumnya, bukankah dia setuju untuk datang satu persatu? Kenapa tiba-tiba datang bertiga? Bagaimana cara memainkan ini? Saudaraku, ini tidak bagus, ada 3 orang di sini. Fei Long meraung sambil berlari. Tak terhitung jumlahnya, apakah latihanmu menutupi langit secara gratis? Tidak bisakah kamu bertarung 3 lawan 1? Di bawah tanah, Lu Chen mengutuk bahwa besi tidak bisa dibuat menjadi baja. Aku tidak percaya diri. Kata Fei Long, aku akan memancing 1, dan kamu akan bertarung 2 lawan 1, jadi tidak apa-apa, kan? Suara Lu Chen terdengar lagi. Bisakah kamu memancing 2 orang pergi? Fei Long bertanya dengan lemah. Gulungan, Lu Chen memarahi dengan marah. Ada orang di bawah tanah. Kata monster yang kuat, saya tidak bisa merasakan keadaan orang-orang bawah tanah. Kata orang kuat Yaozu lainnya, kalian berdua pergi dan singkirkan Fat Boy, dan aku akan menyingkirkan pria itu dari tanah. Setelah orang kuat Yaozu ketiga selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tanah, lalu mengangkat tanah dengan radius 10 kaki. Lu Chen bergegas dari tanah, dan tepat sebelum monster kuat itu datang, dia menukik ke bawah, lalu menggali ke dalam tanah dalam sekejap, dan berjalan melewati tanah. Berdasarkan perasaannya, klan monster yang kuat terus menyerang ke arah posisi Lu Chen, mencoba untuk menghancurkan Lu Chen hingga jatuh ke tanah. Di sisi lain, Fei Long berbalik dan bertarung mati-matian dengan 2 monster kuat dengan kuali di tangan. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, Lu Chen berkata dia bisa melindungi dirinya sendiri dan menyuruhnya terpeleset dulu, jadi dia berani terpeleset. Dan sekarang, 3 pembangkit tenaga klan monster datang, beraninya dia lolos. Jika dia menyelinap pergi, Lu Chen akan mati. Jika Lu Chen mati, dia juga akan mati. Dengan temperamen leluhur, dia harus dikuburkan bersama Lu Chen. Di dalam hutan, terdengar suara adu ping-pong-pong. Suaranya sangat besar, bergema seperti bel. Akibat dari pertempuran tersebut begitu dahsyat hingga menghancurkan sebagian kayu. Fat Dragon menggunakan 2 kuali, terkadang mundur untuk bertahan, dan terkadang melakukan serangan, 1 lawan 2, lebih dari cukup. Kedua monster kuat itu merasakan banyak tekanan. Fei Long tidak hanya kuat dalam keterampilan tempur, tetapi juga memiliki senjata aneh, dan dia juga mampu menyerang dan bertahan. Itu adalah hantu. Setiap kali kuali ditampar, kekuatannya begitu kuat sehingga meskipun mereka melawan dengan sekuat tenaga, mereka tetap terluka dan tidak tahan sama sekali. Ledakan, seorang pria kuat dari ras monster secara tidak sengaja tertabrak daging cincang oleh kuali. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, monster kuat lainnya dari ras monster ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi terkena kuali Fei Long lainnya di bagian pinggang, dan tubuh bagian bawahnya berubah menjadi awan berdarah di tempat. Dia jatuh ke tanah dan mati setelah berjuang beberapa saat. Klan monster kuat yang bermain petak umpet dengan Lu Chen dengan sepenuh hati ingin menangkap Lu Chen, tidak menyadari bahwa kedua kaki tangannya telah dihabisi. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Fei Long muncul di hadapannya dengan senyuman di wajahnya. Ah! Dengan teriakan terdengar, monster kuat terakhir jatuh, dan pertarungan berakhir.
Fei Long, klan monster kuat berikutnya akan diserahkan kepadamu. Lu Chen muncul dari tanah, memanen kepala iblis, dan berkata, ingat, bantu saja Ye dan 3 lainnya keluar, monster kuat itu tidak dapat dibunuh oleh mereka, setiap kepala iblis bernilai 1000 poin, kamu tidak bisa membiarkan mereka mengambil poinku. Masalah mau, aku akan melakukannya dengan benar, dan menjamin Bai Ying dan yang lainnya tidak akan mendapat sepeser pun. Fat Dragon tertawa keras, membawa kuali, melangkah pergi, dan segera tiba di medan perang Ye. Kamu, pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu mau tak mau terkejut saat melihat Fei Long. Sudah berapa lama sejak manusia gendut ini kembali, jadi bagaimana dengan bawahannya? Ya, ini aku lagi. Fei Long tersenyum, dan menenangkan anjing itu. Kekuatan tempur Zetian yang kuat membuatnya percaya diri 120%. Sekarang, naga gendut itu sudah membengkak, apa itu pengecut? Dia tidak akan takut lagi dengan apa yang disebut pembangkit tenaga klan monster ini, oke. Di mana orang-orangku? Pemimpin orang kuat Yaozu masih menanyakan pepatah lama. Sama seperti sebelumnya, semuanya direbus. Fei Long tertawa. Hanya kamu, pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu tidak mempercayainya. Yah, ini hanya aku. Fei Long menganggukkan kepalanya yang gemuk dengan berat. Kemampuan apa yang kamu miliki melawan 3 lawan 1? Pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu tidak mempercayainya. Aku masih memiliki seseorang di dalam, apa kamu tidak percaya? Fat Dragon menunjuk ke belakangnya, di mana ada hutan lebat. Pemimpin orang kuat Yaozu melirik ke sana, dengan ekspresi ketakutan dan malu di matanya. Lalu menarik orang untuk membunuh Fat Dragon. Berapa banyak orang yang harus Anda gambar? Setidaknya lebih dari 3 orang. Namun, bagaimana jika ada 3 ras manusia yang kuat di sini? Meskipun ketiga ras manusia yang kuat ini terluka, mereka sangat kuat. 1 lawan 1, mereka jelas bukan lawan dari ras manusia yang kuat. Fei Long, bukankah kamu seorang pengecut yang terkenal? Guan Ming, yang berada di tengah pertempuran, mau tidak mau berkata. Mulai hari ini dan seterusnya, pria gendutku sudah melepaskan label pengecut. Siapapun yang menyebutku pengecut lagi akan terburu-buru. Fei Long memelototi Guan Ming, dan dia tidak lagi memperhatikan murid elit yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar murid. Dengan sedikit kekuatan tempurmu, kamu bukan tandingan monster-monster ini. Bai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, di belakangmu, siapa yang membantumu? Ya, siapa lagi yang ada di hutan, kenapa mereka tidak keluar? Ye juga berbicara, dia tidak percaya Fei Long memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Bahkan, dia tidak bisa menyelesaikan beberapa monster kuat begitu cepat, pasti ada seseorang di belakang Fei Long. Ya, Fei Long awalnya menyangkalnya, dan kemudian memonopoli sikapnya, tetapi berpikir bahwa Lu Chen mungkin menguping, dia merasa akan lebih baik menikmati berkah dan berpura-pura dipaksa bersama. Itu Lu Chen. Fei Long akhirnya mengakui bahwa meskipun dia adalah kekuatan utama, tanpa bayangan yang diajarkan oleh Lu Chen, dia bahkan tidak dihitung sebagai Maoli. Itu dia, ketiga Ye semuanya linglung, mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu, mereka tidak ingin mempercayainya. Berapa umur Lu Chen? Bagaimana dia bisa menghadapi klan monster di alam Tiangang? Namun, Fei Long bersama Lu Chen, jika seseorang membantu Fei Long, itu hanya Lu Chen. Ini aku. Tentu saja, Lu Chen keluar dari hutan, memegang 4 kepala monster di tangannya, yang merupakan 4 pembangkit tenaga klan monster yang dipenggal. Anda, ketiga Ye tidak tahu harus berkata apa. Meskipun saya tidak melihat Lu Chen memenggal kepala klan iblis yang kuat, tetapi Lu Chen membawa 4 kepala iblis, jadi itu tidak mungkin palsu. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa Fei Long memiliki kekuatan tempur sedemikian rupa sehingga dia dapat membunuh 4 monster sendirian. Lalu, Lu Chen dan Fei Long yang melakukannya. Jadi, dari mana kekuatan tempur Lu Chen berasal? Saya tidak percaya Anda memiliki kekuatan tempur seperti itu. Bai Ying meraung dengan marah. Percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Jika Fei Long dan aku tidak bergerak, kamu pasti sudah lama mati. Jaga hidupmu. Jika kamu dibunuh oleh klan monster, kamu akan kehilangan tuanmu. Lu Chen menjawab dengan dingin, jika bukan karena pertempuran mendesak di Gua Iblis dan kebutuhan sejumlah besar orang kuat, dia tidak akan repot-repot menyelamatkan Bai Ying yang bodoh ini. Kamu dan aku. Bai Ying sangat marah sehingga dia ingin membalas dendam dari Lu Chen,
tetapi sekarang Lu Chen berbalik untuk menyelamatkannya, dia tidak dapat memahaminya. Tatapan dari 6 pembangkit tenaga klan monster tertuju pada tangan Lu Chen, dan keempat kepala monster itu semuanya adalah teman mereka. Mereka sangat marah sehingga mereka tidak sabar untuk segera bergegas dan mencabik-cabik Lu Chen. Kedua orang itu hanya berteriak, tapi tidak berani datang. Mungkin aneh, jadi abaikan saja mereka untuk saat ini. Pemimpin orang kuat Yao Zu tidak memerintahkan untuk menyerang Lu Chen, tetapi menahan amarahnya, dan berkata dengan tenang, ketiga orang ini tidak dapat bertahan lagi, bunuh ketiga orang ini terlebih dahulu, lalu bunuh kedua orang itu, dan ambil uang saudara-saudaranya, kepala. Kemudian, 5 pembangkit tenaga klan monster lainnya, terlepas dari Lu Chen dan Fei Long, bersama dengan pemimpin pembangkit tenaga klan monster, menyerang Ye dan ketiganya dengan seluruh kekuatan mereka, dan menyelesaikan pertempuran di sini sesegera mungkin. Sial, iblis tua ini tidak tertipu, apa yang harus kita lakukan? Fei Long melirik Lu Chen, merasa sangat tidak berdaya. Awalnya, dia berencana untuk terus memikat klan monster yang kuat, tetapi dia telah belajar menjadi baik, jadi dia menang, jangan ganggu dia lagi. Tentu saja, dia juga bisa melangkah maju untuk membantu Ye dan yang lainnya. Masalahnya adalah, begitu dia bergerak, situasi pertarungannya terbalik. Kekuatan tempur ketiga Ye sangat kuat, dan mereka dapat membunuh klan monster yang kuat kapan saja. Setelah klan monster yang kuat dibunuh oleh Ye dan yang lainnya, poinnya adalah ada cara lain. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia membuka cincin luar angkasa dan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu. Faktanya, ketika dia berlari keluar, dia ingin memancing monster kuat. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan membiarkan Fei Long naik untuk membantu Ye. Fei Long sudah memiliki kekuatan tempur, jadi mengapa membiarkan Ye dan mereka bertiga mengetahui kebocorannya. Lagi pula, ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gua monster, dan tidak mudah untuk bertemu mereka. Iblis tua, bagaimana menurutmu ini? Lu Chen mengangkat tombak, yang merupakan senjata harta karun dari pembangkit tenaga iblis sebelumnya. Tombak Stonewin. 6 pembangkit tenaga klan monster terkejut sejenak, dan kemudian mata mereka berubah menjadi hijau. 10 dari mereka keluar tidak hanya untuk membalas dendam pada jenis mereka sendiri, tetapi juga untuk mengambil kembali tombaknya. Sekarang 4 orang tewas, dan tombak itu ada di depan kita lagi. Jika kita tidak mengambilnya kembali, kerugiannya akan lebih besar. Pembunuhan dan tombak. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Yao Zu segera memerintahkan untuk meninggalkan Ye dan 3 lainnya, dan memimpin 5 rekannya untuk bergegas menuju Lu Chen. Berjalan, Lu Chen menyapanya, berbalik dan pergi ke hutan, menghilang. Fei Long bereaksi cepat dan lari. Hanya Ye dan 3 orang yang tersisa, kamu lihat aku lihat kamu, sedikit bingung. Haruskah kita membantu mereka? Ye berpikir sejenak, tapi tidak bisa mengambil keputusan. Tidak ada pertolongan. Bai Ying langsung menolak, dia sangat membenci Lu Chen, bahkan jika Lu Chen menyelamatkannya, dia tidak akan menerima cinta Lu Chen. Kami terluka parah, jadi kami harus segera kembali ke kota untuk menyembuhkan luka kami, itu hal yang benar untuk dilakukan. Guan Ming juga mengatakan hal yang sama. Namun, mereka menyelamatkan kita dari api dan air, dan dikejar dan dibunuh oleh 6 pembangkit tenaga klan monster. Jika kita tidak membantu, itu tidak masuk akal. Ye berkata dengan ragu-ragu. Bukankah mereka sangat mampu? Mereka memenggal 4 klan monster yang kuat dan memikat 6 klan monster. Jika mereka tidak bisa mengatasinya, maka mereka pantas mendapatkannya. Guan Ming terkekeh dan berkata dengan kejam. Tidak cocok berlama-lama di sini, ayo pergi. Desak Bai Ying. Mereka menyelamatkan kita, tapi kita membiarkan mereka mati. Apakah itu dianggap balas dendam? Ye masih ragu untuk bertanya. Tidak menghitung. Bai Ying dan Guan Ming berbicara serempak. Yah, kuharap mereka beruntung dan kembali ke kota dengan selamat. Ye mengangguk, lalu terbang bersama Guan Ming dan Bai Ying Yukong, melihat ke arah kota pertahanan. Artinya, tapi Ye dan yang lainnya tidak ingin Lu Chenji menjadi makhluk surgawi. Sebab, mereka disergap oleh 10 pembangkit tenaga klan monster dan hampir mati. Akan sangat memalukan jika hal ini menyebar. Terutama diselamatkan oleh Lu Chen dan Fei Long, yang satu berlevel rendah, yang lain adalah konselor terkenal, dan mereka adalah 4 elit teratas dalam daftar murid, diselamatkan oleh 2 orang ini, mereka tidak dapat menyelamatkan mereka, menghadapi
Selain itu, mereka selalu meremehkan Lu Chen dan Fei Long. Terlebih lagi, Lu Chen menyinggung Bai Ying sampai mati, jadi mereka tidak ingin Lu Chen kembali. Memang benar, saat diburu oleh 6 monster kuat, Lu Chen dan Fei Long menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Naga gemuk baik-baik saja, dia adalah orang kuat di alam Tiangang, dan dia memiliki 2 pot dan 1 set baju besi untuk melindunginya. Klan monster kuat yang datang setelahnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya untuk sementara waktu. Tapi Lu Chen sedikit panik. Di alam Yuandan tingkat ketiga, dia tidak bisa menghadapi monster kuat secara langsung. Dia hanya bisa melarikan diri, dan terjebak adalah jalan buntu. Untungnya, Lu Chen telah dipromosikan ke 2 alam kecil hanya dalam 10 hari, dan kecepatan Yu Guangbu jauh lebih cepat. Jika dia masih berada di alam Yuandan tingkat pertama sebelumnya, dia akan dikejar oleh pembangkit tenaga klan monster ini untuk waktu yang lama. Itu sudah mati, dan 6 monster kuat yang datang setelah mereka membombardir tanah sambil mengejar, dan mereka ingin meledakkan Lu Chen apapun yang terjadi. Beberapa kali, Lu Chen hampir meledak, itu hampir berbahaya. Gemuk panjang, larilah secara terpisah, kamu mengerti. Lu Chen tidak tahan lagi dan meraung. Jernih, Fei Long mengerti maksud Lu Chen, jadi dia mengertakkan gigi dan setuju. Berlari secara terpisah dapat membubarkan kekuatan klan monster yang kuat, lalu dia dapat berbalik dan melawan. Tetapi jika mereka berlari secara terpisah, tidak akan ada kurang dari 3 monster kuat yang mengejarnya. Dia harus membunuh 3 monster kuat sendirian, dan kemudian kembali untuk membantu Lu Chen. Sungguh sebuah tantangan. Hanya 3, Zetian sangat kuat, dia bisa menembak 2 orang sampai mati sebelumnya, tapi sekarang tidak masalah untuk menembak 3 orang sampai mati. Fei Long tiba-tiba berbelok ke kanan, berlari ke arah yang berlawanan dengan Lu Chen. Anak di bawah tanah tidak berada pada level yang tinggi. Aku akan melepaskan kekuatan jiwaku untuk menemukannya. Aku bisa menangkapnya sendirian, tapi level anak gendut itu sama dengan kita, jadi jangan gegabah. Kalian berlima pergi bersama-sama dan memenggal kepala bocah gendut itu. Pembangkit tenaga listrik terkemuka di Yaozu membuat keputusan seperti itu setelah berpikir sebentar. 5 orang kuat dari suku monster pergi sebagai tanggapan, berbalik dan mengejar Fei Long. Pegang rumputnya, bukankah kamu setuju dengan 3? Mengapa berubah menjadi 5? Bagaimana aku bisa bertarung? Monster-monster ini menjadi baik-baik saja. Fei Long menemukan bahwa ada 2 monster yang lebih kuat mengejarnya dari yang diharapkan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap kasar. Hei, kakak dalam kondisi kritis, aku tidak bisa lari lagi. Fei Long menghela nafas, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan, jika kamu mati, kamu bisa melawan mereka. Aku punya 3 alat pelindung yang tiada taranya. Mereka ingin membunuhku, tidak semudah itu. Terlebih lagi, menutupi langit adalah teknik perisai tiada taranya. Semua konselor adalah manusia, dan mereka jarang bertindak sembarangan. Sebelum habis-habisan, mereka harus memfitnah orang lain terlebih dahulu. Fei Long tiba-tiba memperlambat kecepatan larinya, melihat monster kuat dari klan monster yang bergegas lebih dulu, dan menembak secara tiba-tiba. Mati, ruang tersebut retak oleh sebuah pot, dan kekuatan dari pot tersebut begitu kuat hingga dapat menghancurkan seluruh gunung. Ras monster kuat yang berlari ke depan terlalu cepat, dan dia ditampar di tempat, dan sudah terlambat untuk melawan, jadi dia ditembak berkeping-keping. Kelilingi dia dan bubarkan serangannya. Melihat temannya telah mati, klan monster yang kuat berkata dengan tergesa-gesa. 4 pembangkit tenaga klan monster yang tersisa segera berpisah dan menyerang Fei Long bersama-sama di 4 arah yaitu timur, barat, utara, dan selatan. 4 kekuatan dahsyat menyerang, menyebabkan ruang hancur, ledakan terdengar di mana-mana, dan dampak energi menyapu segala arah. Tutupi langit. Ketika kedua kuali digabungkan, Fei Long bersembunyi di dalam kuali, menghindari serangan gabungan dari 4 pembangkit tenaga klan monster. Saya melihat tirai kuat menutupi permukaan kedua kuali, menahan setengah dari kekuatan serangan. Separuh kekuatan yang tersisa dilemahkan lapis demi lapis oleh lapisan di dalam kuali, dan itu hampir tidak bisa mengguncang tubuh Fei Long. Haha, Shrouding the Sky memang merupakan artefak pertahanan. Tidak peduli berapa banyak iblis yang ada, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat membantu Tuan Gemuk. Kekuatan menutupi langit membuat Fei Long gembira, dan segera bergegas keluar dari cangkang kura-kura, menatap orang kuat klan monster terdekat, dan menghancurkannya dengan pot.
Klan monster yang kuat tidak menyangka Fei Long menjadi begitu ganas, dan mereka berempat menyerang bersama, tidak hanya tidak dapat memecahkan kedua pot, tetapi juga tidak dapat melukai Fei Long, dan Fei Long berlari keluar untuk melawan. Untuk sesaat, dia panik dan berpikir lari, hanya untuk menemukan terkunci. Selamatkan aku dikunci olehnya. Orang kuat dari klan monster menjadi pucat karena ketakutan, dan sambil melawan dengan seluruh kekuatannya, dia berteriak minta tolong. 3 pembangkit tenaga klan monster lainnya juga sedang terburu-buru, dan mereka datang untuk menyelamatkan bersama, dan menyerang Fei Long dengan 3 kekuatan kuat. Ledakan, ledakan, 2 ledakan mengguncang langit. Ada ledakan keras, dan itu adalah tubuh klan monster kuat yang terkena kuali. Ledakan lainnya adalah Fei Long menggunakan pot kedua untuk memblokir 3 serangan. Haha, gemetar, monster. Fei Long penuh percaya diri dan sangat sombong, membawa pot ganda, dan membunuh 3 pembangkit tenaga listrik Yaozu yang gemetar. Di sisi lain, pemimpin kuat klan monster yang mengejar dan membunuh Lu Chen sudah mengamuk. Dia telah mengetahui detail anak manusia di bawah ini, dia hanya berada di alam Yuan dan tingkat ketiga, dan dia sama sekali tidak berada di kelas atas. Tapi anak yang tidak populer inilah yang membuatnya sangat menderita dan menjadi geram. Dia baru saja mengirimkan pancaran kekuatan jiwa untuk memperbaiki posisi anak itu. Entahlah anak itu memiliki kemampuan menyerang kekuatan jiwa, yang menyebabkan dia berputar-putar, menatap matanya, dan kepalanya sakit dalam waktu yang lama. Sangat sulit menemukan anak tanpa kekuatan jiwa itu. Anak itu seperti ikan loah di bawah tanah, tergelincir satu demi satu. Dia hampir merobek seluruh tanah, dan dia tidak memaksa anak itu berdiri, dia menjadi gila. Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan membiarkan semua orang mengejar Fat Boy. Jika ada 1 orang lagi yang tersisa untuk membantu, mungkin anak di bawah tanah itu sudah tertangkap lebih awal. Apakah kamu membutuhkan seseorang untuk membantu? Sebuah suara terdengar, ya, 1 orang lagi pasti bisa menangkap anak itu. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu merespons secara tidak sadar. Setelah itu, tanpa sadar dia merasakan ada yang tidak beres, suara itu bukan komplotannya. Ketika dia melihat ke atas, dia tidak bisa menahan rasa takutnya, sebuah kuali melebar di pupilnya, dan kuali itu terkunci. Ledakan, setelah ledakan keras, seluruh hutan menjadi sunyi. Lu Chen turun dari tanah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengambil kepala monster itu. Senang, menyenangkan, sangat keren. Fei Long berdiri di sampingnya, mengangkat tangannya dan berteriak, dengan semangat ingin terbang. Bawa itu, tiba-tiba, tangan besar Lu Chen terulur di depannya. Apa? 5 kepala iblis. Kelima monster itu semuanya diledakkan olehku, jadi tidak ada yang tersisa. Kamu pikir aku akan mempercayainya? Ini, dengan kecerdikan kakak laki-laki, aku seharusnya tidak mempercayainya. Dengan wajah sedih, Fei Long mengeluarkan 5 kepala monster dari cincin interspatial dan menyerahkannya dengan patuh. 5.000 poin. Itu dia. Dia benar-benar ingin mencuri 5 kepala iblis ini, tapi sayang sekali kakak laki-lakinya terlalu cerdik dan perampokannya terlalu kejam. Di pintu masuk gua iblis, di kota pertahanan, berdiri Master Sekte Zuo dan sekelompok tetua. Mereka sedikit cemas, melihat sekeliling, menunggu. Sebagian besar murid yang pergi berlatih di kota kembali, dan mereka yang tidak dapat kembali mungkin mengalami kecelakaan. Tapi ini tidak penting. Ketiganya adalah 4 teratas dalam daftar murid seluruh sekte cabang, dan mereka juga merupakan petarung kelas atas yang ditempatkan di Gua Iblis. Akan sangat rugi jika mereka binasa.